Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 9. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini di media pembelajaran pada hari ini kita akan membahas teks yang kelima, yaitu teks diskusi. Untuk itu silakan kalian lihat untuk penjelasan dari Bu Dinar. Setelah itu kalian bisa mencatat hal-hal yang penting di buku kalian untuk dijadikan sebagai referensi belajar kalian. Selamat mencermati. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas teks yang selanjutnya di kelas 9, yaitu tentang teks diskusi. Ini adalah dua teks terakhir kita di kelas 9, karena kemarin kalian sudah berhasil menyelesaikan teks tanggapan kritis. Bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas ataupun belum remedial ataupun mengumpulkan pengayaan, silakan langsung segera melunasi tugasnya ya, karena biar nanti tidak tertimbun oleh yang lainnya, karena nanti masih akan ada tugas-tugas di teks yang selanjutnya. Oke, untuk kali ini kita akan lebih membahas ke teks diskusi. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar kata diskusi ya. Diskusi itu biasanya dilaksanakan ketika ada suatu organisasi atau suatu instansi atau suatu perkumpulan yang membahas tentang suatu hal. Nah, di sana mendiskusikan tentang sesuatu. Di sini Budin akan menjelaskan bahwa diskusi ini berbeda dengan debat ya anak-anak ya. Jadi mungkin sebenarnya sama. Di sana ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pro atau mendukung dan juga pendapat yang kontra atau menentang. Tetapi bedanya di sini, ketika itu adalah debat, maka kita sebagai penulis misalnya atau kita sebagai yang membawakan secara lisan itu akan mengungkapkan atau condong kepada satu pendapat saja atau dari satu sudut pandang saja. Sedangkan ketika di diskusi itu di sana kita akan memaparkan dua pendapat dalam satu teks atau dalam sekali kita mengungkapkan. Tidak hanya pendapat pro saja atau tidak hanya pendapat kontra saja, tetapi dua-duanya harus ada pro dan juga harus ada kontra. Itulah teks diskusi. Dan di sana nanti kita akan sedikit membandingkan dengan teks eksposisi. Mengapa kita harus membandingkan? Karena di sana wujud dari teks diskusi itu hampir mirip dengan teks eksposisi. Mereka sama-sama merupakan teks yang pada akhirnya bertujuan untuk meyakinkan para pembacanya atau meyakinkan para audiens. Tapi di sana bukan teks persuasif, melainkan teks yang memaparkan sesuatu atau suatu permasalahan. Nah, di situ perbedaannya. Persamaannya maksudnya Budin. Nah, untuk perbedaannya itu ketika teks eksposisi itu hanya membahas tentang satu hal saja dalam suatu permasalahan, berbeda dengan teks diskusi. Di sana dia ketika ada suatu permasalahan yang itu kontroversial, di dalam teks diskusi itu ada dua pendapat sekaligus yang tadi sudah Bu Dinar jelaskan, ada pendapat menentang dan juga ada pendapat yang pro atau mendukung. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa melihat di layar, di sana sudah Bu Dinar tuliskan hakikat dari sebuah teks diskusi. Teks diskusi itu adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat atau suatu sudut pandang ataupun perspektif. Perspektif itu maksudnya sudut pandang ya, jadi ini diksi lainnya saja atau sinonimnya yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi intinya di dalam sebuah teks diskusi pastinya di sana ada sebuah isu atau sebuah permasalahan. Nah, di sana inti dari diskusinya adalah pendapat-pendapat yang nantinya kita paparkan di dalam isi dari teks diskusi tersebut. Kemudian teks diskusi itu dapat
menguji topik yang kontroversial. Nah, ini yang menjadikan teks diskusi itu rancu dengan debat. Karena debat pun itu memiliki topik yang kontroversial. Maksudnya kontroversial adalah dia memiliki pendapat mendukung dan dia juga memiliki pendapat yang menentang. Dua-duanya itu sama. Maksudnya ada pendapat pro-nya, ada juga pendapat kontranya, kayak gitu. Itu namanya kontroversial. Maka dari itu setiap orang kan beda-beda. Ada yang pendapatnya, misalnya contohnya kita membahas tentang game online. Itu ada sebagian orang yang mendukung adanya game online dan juga ada sebagian orang yang menentang adanya game online. Itulah yang disebut sebagai topik yang kontroversial, ya. Kemudian menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan tadinya, tujuan akhir dari sebuah teks diskusi itu nantinya adalah harus meyakinkan para pembacanya. Meskipun pembacanya itu nanti yakinnya dengan pendapat yang mana itu kita serahkan kepada pembaca. Oleh sebab itu, argumen yang digunakan di dalam teks diskusi itu ada dua, tidak boleh hanya salah satu. Ada yang namanya argumen mendukung dan juga ada yang namanya argumen menentang. Kalau di dalam teks eksposisi itu hanya ada satu saja, mau yang mendukung atau mau yang menentang. Seperti itu ya. Nah, kemudian perbandingan dengan teks eksposisi. Teks diskusi dan teks eksposisi merupakan dua jenis teks yang digunakan untuk memengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain. Jadi ini persamaannya. Yang namanya perbandingan itu tidak melulu tentang perbedaan ya. Kita juga bisa membandingkan dalam hal persamaannya. Nah, di sini persamaannya itu sama-sama digunakan untuk memengaruhi orang lain dengan pendapat-pendapat yang kita ungkapkan atau pendapat-pendapat yang kita paparkan di sana. Bedanya apa? Bedanya ini, kalau teks eksposisi itu yang dipaparkan adalah suatu isu dengan hanya memandang satu sudut pandang saja atau hanya memandang satu fokus pada argumen saja. Ketika misalnya yang dibahas adalah suatu permasalahan dan pendapat kalian adalah pendapat menentang, maka satu teks eksposisi tersebut ya seluruhnya atau sampai bawah semuanya itu adalah argumen menentang. Tapi kalau misalnya dari awal itu sudah merupakan pendapat mendukung, maka satu teks eksposisi tadi adalah pendapat mendukung. Kayak gitu. Jadi tidak bisa dua-duanya. Nah, sedangkan pada teks diskusi itu harus ada lebih dari satu sudut pandang. Maksudnya apa? Tidak boleh hanya argumen menentang atau argumen mendukung. Jadi harus ada dua-duanya. Harus ada yang menentang dan juga harus ada yang mendukung. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak, Budin di sini juga akan memberikan sebuah konsep pemahaman bahwa yang namanya argumen menentang dan argumen mendukung itu tidak harus selamanya yang menentang adalah yang buruk. Dan sedangkan yang mendukung itu yang baik. Itu keliru ya. Jadi maksudnya pendapat menentang, argumen menentang itu adalah argumen-argumen yang tidak setuju dengan isu yang dibahas. Itu menentang. Dan ketika argumen mendukung berarti adalah argumen-argumen yang setuju dengan apa yang diisukan atau terhadap isu yang sedang dibahas. Itu konsepnya. Jadi jangan berpikir kalau argumen menentang berarti hal-hal yang negatif, kalau argumen mendukung berarti hal-hal yang positif. Itu keliru. Jadi yang namanya argumen menentang itu ya argumen-argumen yang tidak setuju dengan topik yang dibahas. Jadi tergantung topiknya itu apa. Sedangkan argumen mendukung itu adalah argumen-argumen yang setuju dengan topik yang dibahas. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur. Nah, untuk struktur itu sebenarnya sama dengan teks eksposisi, hanya saja penamaannya yang berbeda. Kalau teks eksposisi itu diawali dengan tesis atau pernyataan isu, kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang, sedangkan kalau di teks diskusi itu diawali dengan pendahuluan. Nah, apa saja isi dari pendahuluan itu? Isinya adalah yang pertama pernyataan untuk membatasi topik tentunya. Jadi di sana topik itu kan sangat luas. Contohnya tadi Bu Dinar mencontohkan game online. Kalian jangan hanya topiknya itu game online, tapi harus
dibatasi. Game online yang seperti apa nih? Ataukah apakah pengaruh game online terhadap siswa? Ataukah manfaat game online terhadap anak-anak? Ataukah akibat terlalu sering mengonsumsi game online atau apa? Nah, itu harus dibatasi. Jadi jangan terlalu kompleks, jangan terlalu general, jangan terlalu luas topiknya. Jadi harus dibatasi ya. Kemudian setelah topik itu dibatasi, ada latar belakangnya. Jadi di sana memunculkan mengapa sih harus membahas topik itu. Nah, seperti itu latar belakang dari topik. Misalnya tadi, pengaruh game online bagi siswa SMP, itu topiknya. Latar belakangnya apa? Oh, karena pada masa-masa SMP ini, anak-anak itu cenderung memilih game online, atau anak-anak lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain game online, atau mereka tidak memilih untuk belajar, melainkan terus-terusan untuk bermain game online, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih yang membuat topik ini kemudian dibahas di dalam sebuah teks diskusi? Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Maksudnya yang akan dibahas ya. Maksudnya gini, tadi kan Bu Dinar bilang kalau di dalam teks diskusi itu ada dua pendapat. Yang satu pendapat menentang dan yang satu adalah pendapat mendukung. Pastinya ketika kita mengungkapkan dua pendapat itu, kita akan condong ke salah satu pendapat. Nah, kecondongan itu kita sertakan di pendahuluan agar orang-orang itu sudah ada clue atau kita sudah mengarahkan pembaca bahwa nantinya kesimpulannya itu kita akan menjelaskan atau kita akan mengarahkan mereka ke sudut pandang yang kita harapkan, seperti itu. Jadi dan itu hanya sekilas saja. Misalnya kita dengan adanya game online, pengaruh game online terhadap siswa SMP, dan kalian mencari atau menggiring para pembaca untuk menyetujui sudut pandang kalian dalam sudut pandang atau argumen yang menentang misalnya, ya sudah kalian sertakan saja argumen menentang di sudut pandang yang berbeda dari apa yang akan dibahas. Kemudian setelah pendahuluan itu selesai, masuk kepada isi, struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini isinya adalah paragraf yang bersifat mendukung dan juga paragraf yang bersifat menentang. Apakah paragraf itu harus urut pro kemudian kontra? Tidak. Jadi bisa saja dibolak-balik sesuai dengan keinginan si penulis teks tersebut. Jadi ketika memang paragraf yang diinginkan adalah paragraf yang memuat argumen menentang, kemudian baru yang mendukung, boleh-boleh saja. Atau bisa sebaliknya, bisa yang mendukung dulu, baru yang menentang. Itu juga sah-sah saja. Asalkan paragraf itu bersifat kohesif dan koheren. Maksudnya adalah paragraf itu nyambung dari paragraf yang satu ke paragraf yang lainnya, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Itu ya, itu untuk isi. Terus kemudian, tadi kan di pendahuluan itu kan ada nih, kalian menuliskan dulu sudut pandang yang menjadi kecenderungan kalian di dalam teks diskusi tersebut. Nah, apakah ketika masuk kepada isi, pendapat itu harus sesuai dengan sudut pandang yang ini? Itu juga tidak. Misalnya di sini kalian mengungkapkan sudut pandang argumen mendukung. Kemudian diisi, apakah harus dimulai dengan paragraf yang bersifat mendukung juga? Tidak harus. Boleh iya, boleh juga nanti kalian diawali dengan paragraf yang menentang. Yang penting itu tetap kohesif dan koheren, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah simpulan. Nah, simpulan ini isinya adalah inti dari argumen kedua sisi. Jadi disimpulkan dulu dari kedua-duanya. Nah, setelah menyimpulkan atau mencari inti dari kedua argumen tersebut, kemudian kalian adakan atau kalian harus
mencari atau mengevaluasi argumen yang kalian anggap paling efektif. Nah, biasanya argumen yang paling efektif itu adalah argumen-argumen yang sudah kalian tulis di pendahuluan. Yang tadi Bu Dinar jelaskan yang ini, sudut pandang yang berbeda. Nah, ini adalah argumen yang efektif menurut kalian. Kemudian setelah itu baru kalian berikan rekomendasi terhadap sudut pandang yang kalian pilih tadi sebagai argumen yang paling efektif. Rekomendasi itu bisa berupa kritik ataupun saran kepada para pembaca. Nah, itu adalah isi dari sebuah simpulan. Nah, untuk ciri bahasanya itu ada 6. Yang pertama, menunjukkan waktu kini. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa apa yang sedang kita diskusikan itu adalah hal-hal yang sedang terjadi atau hal-hal yang aktual, hal-hal yang update, hal-hal yang memang bersifat harus didiskusikan atau masih penting untuk didiskusikan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang mewakili perasaan. Saya pikir, saya rasa, saya suka, saya kagum, senang, terkejut, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian menggunakan kata emotif. Masih ingat ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata emotif. Kata emotif adalah kata-kata yang mengungkapkan suatu perasaan yang teramat gitu ya. Contohnya di sana ada kata sangat, sekali, sungguh. Nah, seperti itu. Kemudian juga menggunakan bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif itu adalah bahasa yang bisa mengevaluasi untuk mengkaji argumen dan bukti yang mendukung dari argumen kalian. Gitu. Jadi kalian menyertakan bahasa-bahasa yang evaluatif. Seperti itu ya. Contohnya sudah ada di sana. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan modalitas. Modalitas itu adalah derajat kepastian. Contohnya itu dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini fungsinya adalah untuk membuat kalimat-kalimat yang ada di dalam teks diskusi kalian itu menjadi kalimat yang koheren dan juga kohesif. Sehingga nyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak sekali konjungsi yang ada, kalian juga sudah pernah Bu Dinar jelaskan ya, dulu waktu kelas 7 dan kelas 8 ada konjungsi penambahan, ada konjungsi pemilihan, ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat, kemudian ada konjungsi kronologis, ada konjungsi temporal, dan lain sebagainya. Di sini juga Bu Dinar sudah tambahkan konjungsi-konjungsi yang lain yang mungkin belum kalian akrabi atau belum kalian dengar sebelumnya, gitu ya. Nah, itu tadi materi dari Bu Dinar tentang teks diskusi. Kalau misalnya memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau bisa juga langsung kalian tanyakan di grup daring masing-masing. Bu Dinar mengharapkan respons dari kalian karena Bu Dinar akan lebih menghargai anak-anak yang mau bertanya. Tandanya dia memang memperhatikan, dia memang menyerap apa yang Bu Dinar sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, itu bukan berarti kalian itu tidak bisa. Malah kalian itu akan selangkah lebih maju dari teman-teman yang berdiam diri saja. Jadi jangan sungkan untuk meramaikan grup daring. Atau bisa kemudian nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Siapa tahu ketika ada sesuatu hal yang kalian belum tahu, tapi teman kalian sudah mengetahui atau sudah jauh lebih paham, bisa nanti kita adakan tutorial teman sebaya atau tutor sebaya kayak gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya karena manfaat dari bertanya itu akan luar biasa. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi materi kita di teks diskusi. Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja komen di kolom di bawah ini atau langsung kalian tuliskan di grup daring masing-masing kelas.
Atau bisa juga ditanyakan ke teman kalian dulu kalau kalian malu untuk menanyakan di grup daring. Tapi jangan lupa ya untuk tetap memahami materinya, dan kalau memang benar-benar tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Kalau kalian tidak paham, nantinya kalian tidak bisa mengerjakan tugas-tugas ataupun soal ulangan nantinya. Sekian dulu media pembelajaran kita atau video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran yang selanjutnya. Bu Dinar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.